Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih ngantuk atau sudah semangat untuk lanjut ke materi selanjutnya ini? Semangat. Baik. Pada kali ini kita akan memasuki materi selanjutnya yang dimana cukup pentingnya bagi para calon advokat yaitu perkembangan organisasi advokat. Untuk itu kami menghadirkan pemateri yang sangat ahli di bidang ini ya, yaitu Bapak Surya SHMH. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae dari pembicara kita pada saat ini. Nama Suri, Sarjana Hukum Magister Hukum, tempat tanggal lahir Surabaya 23 September 1979. Beliau memiliki pendidikan pada tahun 1986 sampai tahun 1992 di SDN Madi 2 Surabaya, lalu di FTSN Surabaya 2, di SMK Darul Ulum Jombang. Beliau juga di program sarjana hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan program magister hukum di Universitas Erlangga. Beliau juga memiliki kemampuan yaitu kemampuan komputer, Teams, Word, dan Microsoft Excel, dan kemampuan internet. Pada saat ini, Bapak sebagai Wakil Ketua ya Pak? Iya, Wakil Ketua Divisi Pradis Surabaya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Bapak menyampaikan materi saat ini kepada para peserta, dan para peserta bisa mencatat poin-poin penting dan menyiapkan pertanyaan untuk sesi tanya jawab saat pemaparan materi nanti selesai. Mari itu kepada Bapak Suri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada rekan-rekan semua. Terima kasih pada moderator atas waktu yang diberikan. Saya dikasih tugas untuk memberikan materi, fungsi, dan peran perkembangan organisasi advokat kerjasama Pradi Surabaya, BPN Pradi, dan Universitas Wijaya. Mungkin ini ya santai saja ya, karena materi ini materi tambahan, materi istilahnya pemahaman, bukan materi khusus macam hukum acara. Dan saudara-saudara semua kan sudah S1. Saya yakin nanti apa yang saya sampaikan itu lebih banyak mengulang apa yang pernah Anda baca. Ya kan mudah ditemukan fungsi dan peran advokat itu kayak apa di internet ya. Tapi nanti lebih banyak diisi diskusi-diskusi supaya cocok enggak sih sebenarnya kalau fungsi dan peran ini di lapangan itu cocok enggak. Itu yang lebih baik. Makanya diskusinya itu kalau bisa saya usul pada moderator. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan tanya. Daripada nunggu di akhir nanti lupa, nanti enggak. Itu kalau memang ada pertanyaan, ada hal-hal yang kritik pikiran. Ya. Jadi saya membawakan fungsi dan peran advokat. Tujuannya, kenapa sih ada organisasi advokat? Kenapa sih advokat itu harus terdaftar, ditampung dalam organisasi advokat? Dalam Undang-Undang Advokat, pasal 33 ayat 2, setiap advokat wajib menjadi anggota dari advokat. Itu undang-undang yang menyatakan. Dan harus kita taati. Karena juga kita sebagai penegak. Setiap advokat harus menjadi anggota organisasi advokat. Kenapa harus menjadi organisasi? Kan gitu. Jadi saudara misalnya gini, saudara menjadi advokat tanpa mengikuti organisasi, tanpa ada organisasi. Apakah mungkin saudara mengangkat diri Anda sendiri?
ada KTA, kita KTA-nya Sururi, yang menandatangani Sururi, kan nggak mungkin. Harus ada orang lain, harus ada pihak lain. Tapi kalau ini pihak lain diserahkan pada pemerintah, diserahkan pada pejabat negara, pada PNS, kita di bawahnya. Sedangkan avokat itu harus mandiri, harus independen. Kalau izinnya yang mengeluarkan dulu sebelum ini, sebelum ada undang-undang, yang mengeluarkan izin KPT, Ketua Pengadilan Tinggi atas kewenangan dari Mahkamah Agung. Kita jadi di bawahnya Pengadilan Tinggi, semuanya diawasi, jadi nggak independen lagi. Makanya itu dibentuk organisasi avokat. Makanya kita harus mandiri sendiri. Itu ya. Jadi salah satunya itu. Kemudian fungsi dan peran. Uh, Fungsi dan peran ini kan sepintas ini kan dia sama ya, fungsi ya peran, peran ya fungsi. Kita itu kata-kata yang tidak beda jauh sih sebenarnya, fungsi dan peran. Tetapi kalau peran itu pasti fungsi, kalau fungsi belum tentu peran. Kalau peran itu lebih keluar, jadi organisasi keluar peran ke masyarakat, bantuan hukum, pembentukan undang-undang. Kalau fungsi lebih ke dalam, peningkatan kemampuan organisasi, anggota, avokat, pendidikan avokat itu berfungsi. Jadi sebenarnya intinya peran dan fungsi itu aja. Kalau fungsi itu peran organisasi ke dalam, fungsinya ke dalam, manfaatnya kewenangan ke dalam, kalau peran ke luar, selesai. Ya kan? Kalau kita bicara peran dan fungsi selesai, sudah selesai. Memang itu intinya. Tetapi kita mau bahas satu persatu dari fungsi tersebut. Dalam slide selanjutnya, Undang-Undang Avokat Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan avokat adalah profesi yang beri jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Di sini nanti di dalam ada syarat-syarat orang menjadi avokat, termasuk PKPA, termasuk harus magang, termasuk harus ujian, termasuk harus diangkat, harus disumpah, ada semua di sini syaratnya dari undang-undang. Semua avokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum di dalam pengadilan itu apa? Di luar pengadilan itu apa? Ya, kepolisian misalnya itu termasuk di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di luar ya, somasi, ya undangan, musyawarah, menghadiri. Tetapi kalau sudah ada nomor perkara, sudah ada nomor perkara baik kita yang ajukan atau kita yang dituntut, itu sudah masuk pengadilan. Terdakwa misalnya nomor perkara berapa, tergugat dengan nomor perkara berapa, itu sudah litigasi. Litigasi kan ada jawaban, replik publik dan lain sebagainya, pengajuan bukti saksi dan lain sebagainya. Itu yang di dalam dan di luar. Kenapa disebut diberikan kata-kata umum jasa hukum? Karena dulunya sebelum undang-undang avokat ini banyak penyebutan tentang avokat. Misalnya pengacara, itu kan ya avokat. Misalnya penasihat hukum, undang-undang berdasar kan penasihat hukum. Di undang-undang itu terceret-beret, di banyak undang-undang disebutnya ada pendamping, ada penasihat hukum, ada pengacara. Lah dulu sebelum undang-undang avokat ini, avokat sama pengacara itu dibedakan. Kalau avokat itu wilayah kerjanya satu Indonesia, bisa. Kalau pengacara itu hanya wilayah pengadilan tertentu. Saya diangkat bisa jadi pengacara, ditunjuk di Banyuwangi. Ya saya kerjanya di Banyuwangi terus. Saya dibentuk, diangkat
dikasih tugas kena di terkait misalnya. Saya di sana terus. Kalau mau di Surabaya izin dulu. Ya kalau tempatnya itu ramai, ya kalau nggak ramai, wong hakimnya saja jam 1 sudah pada tenis di enggak. Ikan ini apa? Rata-rata ya pencurian. Itu perdata ya siapa yang bersengketa. Paling-paling ya sekarang mungkin banyak narkoba ya. Para narkoba gimana kalau sekarang? Kalau dulu, lah makanya karena ada disparitas, ada perbedaan ini, ada organisasi namanya IKADI, Ikatan Advokat Indonesia. Ada organisasi IPAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Karena memang berbeda dulu itu. Dan mereka bergerombol supaya mampu menghadapi isu-isu. Kemudian syarat-syarat di pasal 3, syarat untuk menjadi advokat, termasuk pendidikan dan lain sebagainya, PKPA, undang-undang advokat. Kemudian harus disumpah, sebelum menjalankan disumpah di pasal 4. Ini yang dimaksud fungsi tadi, fungsi ke dalam tadi, kewenangan advokat organisasi. Penegak hukum bebas mandiri, kode etik dan kehormatan advokat. Jadi penegak hukum itu kalau Anda nanti disumpah menjadi advokat, Anda pasti ada kata-kata harus mandiri, bebas dan mandiri. Ada kata-kata. Tetapi kita sendiri kadang-kadang permintaan dari pemberi kuasa itu berbeda dengan aturan hukum karena mereka nggak paham. Kadang mereka memaksakan. Itu nanti yang sulitnya di situ. Mintanya, Pak, wis mobil gue diambil aja begitu waktu. Ini suratnya, dia punya apa? Ya kan? Yang ngomong kan benar, tetapi ada aturannya. Ada pihak yang berwenang yang bisa kita mintai tolong. Kadang mereka nggak seratang, kadang mereka nggak bisa menunggu, nggak sabar. Itu tantangan kita untuk menjelaskan di mana posisi kita, di mana hukumnya kayak apa, keinginan klien itu seperti apa. Itu kalau kita nurut ya kita namanya nggak bebas, nggak mandiri. Ya, makanya bebas mandiri itu Anda berpegang teguh pada undang-undang. Itu bebas mandiri. Penegak hukum, kita semua disebut penegak hukum. Sama dengan penegak hukum lainnya. Tetapi berbeda. Sama tapi berbeda. Ada polisi, penegak hukum. Ada jaksa, penegak hukum. Ada hakim, penegak hukum. Ada lapas, criminal justice gitu ya. Sistem pemidanaan di Indonesia itu. Ada hakim, jaksa. Kita sama-sama penegak hukum. Tetapi kita berbeda. Berarti apa? Kita ini setara. Mereka ada yang BNS ya. Kalau polisi jaksa kan BNS. Aparat penegak hukum. Kalau hakim kan pejabat negara. Mandiri kan. Kalau itu juga BNS. Lapas ini. Kita non BNS, non pejabat. Tapi kita juga penegak hukum. Sama. Lah seringkali advokat itu merasa di bawahnya penegak hukum lain. Merasa nggak setara. Padahal kita juga melaksanakan undang-undang. Itu kita ketemu dengan polisi misalnya. Kita berarti minder, kita takut, kita nggak berani. Ketemu dengan jaksa, merasa di bawahnya jaksa. Ketemu dengan hakim, merasa di bawahnya hakim. Lapas itu ya nggak boleh. Undang-undangnya nggak seperti itu loh. Kita itu sama loh.
penegak hukum loh. Ini yang perlu saya tekankan. Advokat bebas dan mandiri. Selama Anda benar, selama Anda yakin, selama Anda tanggung jawab ini terhadap keilmuan, banyak tanggung jawabnya. Anda harus paham knowledge-nya, harus paham ilmunya. Apa yang Anda tangani, harus paham. Tanggung jawab terhadap waktu. Ketika Anda diundang untuk hadir jam 12 oleh polisi, Anda jam 12 harus hadir. Itu namanya tanggung jawab. Kalau Anda di atas jam 12, polisinya marah-marah, ya salah Anda. Tapi kalau jam 12 polisinya nggak siap, tinggal pulang. Minta panggilan lagi. Kita bicara undang-undang. Kita hadir bukan kemauan kita sendiri, amanat undang-undang. Kalau saya gitu. Biasa kita bebas sepanjang tentang hukum. Apa saja bebas. Dan saya merasa selama ini apa yang terjadi sama teman-teman advokat lain tidak pernah terjadi di dalam diri saya. Ada advokat di Banyuwangi buang-buang uang, sekarang diputus sebagai pengacara, viral kan? Karena sama polisinya diminta untuk putus. Kenapa diminta untuk putus? Polisinya merasa terganggu. Polisinya juga mau jadi pengacara. Terus kalau usah pakai pengacara, pakai saya aja, kamu tak ingatkan ini. Tapi itu tidak terjadi pada diri saya, diri kami. Karena apa? Kami bisa menempatkan diri. Kami bisa punya wibawa di hadapan kepolisian. Mereka akan memandang kita kalau kita paham, kalau kita itu berpenampilan yang benar. Jangan sampai Anda nanti datang ke kepolisian atau ke pengadilan, orang nggak bisa membedakan mana tersangkanya, mana pengacaranya. Ya, mana terdakwanya, mana pengacaranya harus bisa dibedakan. Pakai dasi, pakai jas, rapi, wangi, mandi, kan gitu. Benar nggak? Jangan berdua. Di mana ini yang mau diborgol ini yang mana? Sampai diborgol. Tuh. Tapi kalau mereka macam-macam, kita juga punya langkah. Misalnya polisi berbuat yang nggak sesuai kode etiknya, kita bisa melapor, kita bisa minta ganti penyidik, bisa minta ganti penyidik ke kapolresnya, ke kasatnya, ke pengawas penyidikan, wasdik, bisa. Jaksa juga gitu, macam-macam juga bisa. Hakim kalau nggak fair play, kita mampu untuk membuktikan, kita minta untuk ganti hakimnya. Dan itu sudah saya lakukan. Saya ramai dengan jaksa, ramai dengan hakim. Pernah ramai dalam arti untuk materi itu. Karena saya minta PS, hakimnya nggak mau. Akhirnya hakimnya ngomong, kamu ini orang pengacara kapan? Saya ini hakim sudah keliling Indonesia. Kamu gak mau menurut sama saya? Jawaban saya apa? Ya mohon maaf Pak. Apa hubungannya Bapak keliling Indonesia dengan perkara ini? Saya ditukar. Jadi harus merasa sama ya. Jangan sampai merasa di bawah. Harus mandiri. Harus independen. Jangan merasa di bawah siapapun. Penegak hukum lain jangan sampai. Klien jangan sampai. Advokat adalah profesi yang terhormat. Office nobili. Ya, nanti tanya saja kalau mau ditanya. Advokat profesional, ciri umum, pelayanan umum, pelayanan hukum, keahlian khusus, sumpah kode etik penegak hukum, mempunyai garasi advokat, ciri profesional khusus, ada kantor, memenuhi syarat berperkara, taat hukum, dan melaksanakan kode etik, wajib ini.
Surabaya ini tadi ya, anggotanya kurang lebih 2.700, 2.800 saat ini. Mungkin bisa 3.000. Tapi yang berperkara aktif di pengadilan sekitar 400-an, 500 lah, 400. Terus yang 1.300 ini, yang 2.300 ini kemana? Ya kan? Apakah ini disebut gak profesional atau bagaimana? Tapi ciri-ciri yang profesional, dia berperkara, dia punya perkara, dia punya kantor hukum, dia profesional. Saya pernah mengalami ditunjuk oleh waktu saya berperkara di PA Gresik ya, awal-awal itu. Ada orang mencari keadilan. Sama satpamnya ditunjukkan saya, sama itu. Bapak ini juga pengacara. Konsultasi lah sama saya. Mau cerai berapa harganya? 3 juta. Ya Pak, nanti saya bayar. Saya pulang, sebelum saya sampai rumah, dia itu sudah sampai rumah saya. Padahal 3 juta. Jangankan Anda berpikir 100 juta, 200, 500. 3 juta aja minta tahu rumah saya. Minta tahu kantor saya. Jangan pernah Anda berpikir tanpa kantor Anda bisa narik uang kepada klien. Mereka tidak mau. Ya, makanya orang nyewa apartemen, nyewa ruko-ruko, nyewa gedung, ya untuk itu. Ya kan? Nggak digorok, gak bengok. Gitu. Ditarik gede itu mandu-mandu. Dikira WDW. Tapi juga enggak juga. Kita sesuaikan semua. Ada cara-cara untuk narik itu, ada standar. Sekiranya Anda narik, orang nggak sampai nawar itu bagaimana? Kalau saya seperti tidak pernah ditawar, tapi tahu ukurannya ini. Dari kecil, dari yang cerai sampai besar, sampai ratusan juta besar. Jadi itu ya, harus punya kantor. Taat hukum dan melaksanakan. Profesional itu paham hukum, melaksanakan. Tadi itu yang saya sampaikan, tanggung jawab, mau belajar. Ada orang nggak tahu jawab pada pakaian, ada pengacara masih muda-muda, masih senang kemana-mana, malamnya berkadang, ya karaoke mungkin kayak situ karaoke, pulang jam 3 malam, paginya ya pakaian kemarin dipakai lagi, pakaian yang sudah lusuh, sudah bau, dipakai lagi untuk berperkara, karena dia nggak siap, gak menit waktu, ya mana bisa sukses kalau seperti itu, mana orang mau di asal-asalan, nggak ada orang mau seleksi alam itu, iya. Office Nobile, profesi terhormat, menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak asasi manusia, menjaga martabat profesi. Diperlukan suatu wadah yang menaungi mengatur sekaligus membina advokat, yaitu organisasi advokat. Jadi untuk Office Nobile itu juga organisasi berperan, organisasi punya fungsi. Jadi kalau Anda nanti itu berorganisasi, Anda pasti bertukar pikiran dengan advokat lainnya. Anda pasti melihat kesuksesan advokat lainnya, cara penampilannya, mungkin uh, aksesorisnya, mungkin mobilnya, mungkin apa. Yang pasti nanti ada dia belakang, bagus kan? Oh ini sih brand. Oh gayanya seperti ini. Anda pasti nanti punya idola. Kalau kita nggak berorganisasi, nggak sering ketemu, ya sulit itu. Dan nanti pasti bertukar pikiran kalau berorganisasi. Nanti juga bertukar perkara. Aku butuh
nggak bisa nangani sendiri, saya sudah ucapkan. Bisa dapat perkara dari situ, nggak harus dari kantor. Belum tentu kita bikin kantor orang lewat datang, kecuali orang cerai ya. Kalau orang berperkara ya nggak mungkin mengeluarkan uang puluhan juta pada orang yang baru dikenal. Harus ada rekom, harus ada orang yang dikenal. Meskipun nggak, yo itu Ustaz Jamil. Harus ada gitu. Itu sulitnya pengacara, beda dengan notaris. Ya. Kemudian organisasi advokat, undang-undang advokat, organisasi advokat, tujuan peningkatan kualitas advokat, kode etik dan kehormatan, menetapkan, menjalankan, mengawasi, memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat. Kalau nanti Anda bersalah, Anda melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Seperti apa misalnya? Eh, kasusnya pengacara yang gini-gini itu, tangannya yang jadi video ya, itu kan tidak dipecat, diberhentikan sementara. Waktu itu. Diberhentikan sementara 6 bulan atau berapa, tapi dia keluar dari organisasi peradi. Itu karena apa? Karena dia terima perkara, gak ada konfirmasi dulu sama sesama advokat. Harusnya kita, kalau saya terima perkara ya, tanda tangan perkara, oke, saya undang dulu informasinya, dia lawan itu berbuat ini, itu. Saya kasih sesuai dengan informasi klien saya, Anda melakukan pelanggaran peristiwa seperti ini. Untuk konfirmasi, untuk kebenaran versi dari klien saya ini, saya harapkan Anda hadir. Saya undang dulu. Kalau Anda nggak hadir, berarti Anda menghilangkan hak jawab. Kalau Anda menghilangkan hak jawab, berarti saya, mohon maaf, sementara waktu akan percaya dengan apa yang disampaikan klien saya. Setelah itu kita somasi. Satu, dua. Satu, dua, Kak. Mempan ya, lapor polisi, gugat, atau apa saja, tergantung perkaranya. Itu yang kita alami. Kalau kita nggak melakukan itu, kita melanggar, kita akan dilaporkan. Nanti akan ada Dewan Kehormatan. Satu-satunya organisasi dari dari 300 organisasi advokat yang punya Dewan Etik, Dewan Kehormatan ya organisasi kita. Lainnya nggak punya. Tahu yang Rasman itu dipecat dari KAI, itu ya nggak pakai di sidang. Kalau kita di sidang suruh buktikan ada kode etik dijalankan, ada majelisnya, ada sidang. Organisasi lain ya ketuanya nggak suka dipecat gitu aja. Nah, kode etik nanti kan nanti ada yang ajarkan ini. Itu dipelajari bagaimana sikap kita pada rekan kerja, bagaimana pada instansi lain, bagaimana pada klien. Ada cara-caranya itu semuanya. Kemudian organisasi advokat adalah bukan hanya tempat berhimpun, melainkan juga sarana penegakan etika profesi, perlindungan kepentingan advokat dan pengabdian terhadap masyarakat serta negara. Nah, dalam organisasi advokat ini ada namanya bidang pembelaan profesi. Kalau Anda menjalankan profesi, tetapi dikriminalisasi, kita yang akan, organisasi yang akan melindungi. Berkali-kali kita ada di Gresik itu, jaksaan orang dianggap eh, kita apa anggota kita dianggap korupsi. Kita pernah dilakukan gratis, 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 dan kita menang. Ada anggota ditersangkakan oleh kejaksaan, kita pernah dilakukan bersih, ingat bebas.
tanpa ada embel-embel apa. Polda, Polres, Lamongan, Malang, semuanya. Selama kita yakin Anda benar, Anda hanya menjalankan profesi, kita bela. Sampai di mana pun kita bela. Jadi itu fungsinya organisasi. Organisasi advokat memegang peran vital dalam bentuk kualitas profesi advokat di Indonesia yang kuat, independen, berintegritas, melahirkan advokat-advokat profesional yang mampu mengawal tegak hukum dan keadilan. Jadi Anda sudah benar memilih Pradi, memilih WK ini untuk menjadi anggotanya. Karena apa? Di Pradi inilah, Pradi kita itu yang ada pendidikan, ada seminar untuk peningkatan kualitas. Misalnya sekarang ada KUHP baru, ini belum tentu orang mampu memahami sendiri. Kita adakan seminar, kita panggil ahli pidana, kita panggil orang yang bikin undang-undang ini, supaya tahu satu-satu undang-undang ini dibuka, dipakai untuk apa, filosofisnya itu, rasio dijendendi itu apa, itu supaya paham. Itu kita lakukan di organisasi kita. Seminar apa nanti, ada isu penting tentang perkara apa ini, kita diskusi. Ya banyak diskusi di sini. Misalnya tentang hilang etle, itu juga kita diskusikan. Orang dihukum karena tertangkap kamera. Padahal di undang-undangnya, KUHP-nya, orang dihukum itu karena tertangkap tangan, terbukti, dua alat bukti. Tapi Anda dihukum karena tertangkap kamera di lampu merah, dan ada suruh bayar, Anda mau. Padahal undang-undangnya nggak ada itu. Maksudnya undang-undang untuk KUHP-nya, kita dihukum nggak ada. Jadi saling bertentangan dengan satu dengan yang lain. Itu juga kita diskusikan. Di mana ini? Harmonisasinya bagaimana? Lalu lintasnya seperti ini, undang-undang lalu lintas. Tapi KUHP seperti ini. Yaitu kita diskusi hanya di Pradi ini. Landasan hukum organisasi advokat. Undang-Undang 18 pasal 28. Wajib menjadi anggota organisasi advokat. Pasal 29, organisasi advokat berfungsi menjalankan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan profesi advokat. Kode etik advokat KAI ditegakkan oleh organisasi. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa organisasi advokat adalah satu-satunya wadah profesi yang berwenang mengatur advokat. Jadi tidak ada organisasi lain selain advokat yang bisa mengatur kita. Tunduknya ya sama advokat saja, sama organisasi advokat saja. Jangan nanti organisasi sertifikasi, organisasi apa misalnya. Jangan mau. Undang-undangnya ya kita di organisasi advokat. Fungsi organisasi advokat secara regulatif membuat aturan internal profesi pada etik pedoman. Regulatif itu buat aturan. Fungsi pembinaan, pendidikan khusus profesi advokat yang Anda jalankan sekarang. Ujian profesi advokat, pelatihan berkelanjutan, fungsi pengawasan, mengawasi praktek advokat agar sesuai kode etik, membentuk dewan kehormatan. Itu fungsi-fungsinya. Fungsi perlindungan, memberikan perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya, melindungi martabat profesi dari intervensi pihak luar, baik kepolisian, baik kejaksaan. Anda misalnya dampingi saksi, tak boleh saksi dampingi. Loh kenapa? Aturannya tidak ada. Yang boleh dampingi terdakwa, tersangka.
Ini saksi kok didampingi. Laporlah pada organisasi. Kalau Anda tidak mampu, kalau Anda tidak tahu undang-undang mana yang dipakai. Kalau undang-undang ini nggak ada, cari undang-undang lain. Undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu saksi harus didampingi. Bisa kita pakai juga. Dan undang-undang dasar semua orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Undang-undang advokat. Banyak yang bisa kita kasih wacana. Tuh. Jadi itulah pentingnya organisasi. Fungsi representasi menjadi wakil resmi advokat hubungan dengan lembaga negara maupun organisasi internasional. Ada International Bar Association itu ya, International Association. Fungsi sosial memberikan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat tidak mampu, ikut serta dalam pendidikan hukum masyarakat. Ada pro bono, ada pro deo. Ya, kalau pro bono itu semuanya itu kita yang biayai. Bahkan klien kita untuk ke pengadilan kita yang biayai. Itu kalau pro bono. Tapi kalau pro deo kita dampingi nanti bisa di orang yang nggak bayar, tapi bisa kita klaim di pemerintah, kementerian, dan itu biasanya biaya seperti itu. Itu pro deo. Jadi ini bisa pro bono, bisa pro deo. Nanti itu. Nah, itu kewajiban dari organisasi, kewajiban dari anggota. Kita itu bekerja, tidak hanya mencari, tidak hanya berdasarkan uang, tapi harus ada nilai ibadahnya, harus ada nilai sosialnya, supaya imbang, kan gitu. Kalau saya misalnya, dampingi orang kampung saya, terus nggak saya tarik, terus Pak, nggak usah. Saya juga, kalau perkara yang kecil-kecil itu, karena kita punya jalur sendiri. Rezeki kita itu punya sumber sendiri. Dari PT ini, dari eh, BUMN ini, dari klien ini tidak ada jalannya sendiri. Kalau yang di situ itu ya kita beribadah aja. Kalau di lingkungan kita sekitar, kalau desa loh, soalnya saya orang desa, kita beribadah saja. Jadi bekerja itu tenang, ada nilai sosial, ada nilai ibadah, ada nilai komersil, dan nilai keuangan. Itu sama-sama kewajiban. Di organisasi aku kan juga gitu, nggak boleh orientasinya itu hanya keuntungan, juga harus ada peran di masyarakat. Lodio itu seperti itu. Memberikan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat tidak mampu, ikut serta dalam pendidikan hukum masyarakat. Di kapan hari itu Peradi bekerja sama dengan Pemkot saat ulang tahun itu membuka pos bantuan hukum seluruh RW 1.300 itu berapa RW Surabaya serentak kita isi dengan anggota kita kemarin. Tujuannya ya supaya mereka nggak takut untuk mencari keadilan, supaya akses, jangan sampai orang kampung kena bingung saya harus kemana, saya harus ke siapa. Akses untuk keadilan mereka nggak punya. Ya, kalau kita rumah kita kasih plakat si A avokat, itu bukan karena kita gaya, bukan karena kita sombong, supaya orang tahu kalau butuh ya ke sini. Sudah saatnya kita itu menunjukkan jati diri. Ya, jangan sampai nggak di orang nggak tahu. Jadi nanti akses terputus. Kalau Anda sakit gigi, pasti Anda akan
putar cari pelangkat dokter gigi. Anda mau melahirkan, cari pelangkat bidan. Benar enggak? Nah, tanpa pelangkat itu ya Anda tidak tahu. Ini harus kemana, harus kemana. Tujuannya itu bukan untuk kaya-kayaan. Oh, macam dengan turun loh, pelangkat itu dipasang. Bukan itu. Ya itu internal kita. Mau jalan nggak jalan internal kita. Tapi kita harus berterus terang. Kalau kita avokat, saya avokat. Nah, terus terang ini juga harus tanggung jawab. Perilaku, cara kita bicara, perilaku kita, pakaian kita. Ilmu kita juga harus lebih. Mereka pasti berkumpul. Avokat itu pinter. Ya jangan macam-macam. Jangan bikin masalah dengan itu. Dengan avokat. Dia pasti pintar, dia pasti mampu. Itu ya. Nggak ada yang tanya. Saya tak minum. Tanya Pak, nama saya Fabian Kurniawan. Menyangkut dari statement jenengan bahwasanya advokat harus mandiri. Lalu jika advokat harus mandiri, mengapa penyumpahannya di pengadilan tinggi? Mengapa tidak di organisasi advokatnya saja? Mohon penjelasannya Pak. Avokat harus mandiri itu dalam menjalankan profesi. Tapi kalau masalah organisasi avokat nggak bisa menyumpah, itu undang-undangnya seperti itu Mas. Dan kita juga, tapi jangan juga kita. Memang eh, organisasi itu juga perlu peran dari instansi lain, perlu kerjasama dengan kepolisian, MOU, cara penanganan. Nanti kalau butuh pengacara, ya orang nggak mampu kena perkara 5 tahun ke atas, ya kita kerjasama. Bukan berarti nggak mandiri. Penyumpahan juga gitu. Penyumpahan yang diberi wewenang ketua pengadilan tinggi. Ya, tapi kita jangan juga. Kalau nggak kita ajukan ya enggak. Kalau nggak mandiri itu kalau mereka bisa nyumpah tanpa izin kita. Nah, itu mereka hanya melaksanakan apa yang kita minta. Pengadilan tinggi apa yang kita minta. Mungkin itu aja. Ya. Undang-undangnya seperti itu. Yang lainnya? Mau tanya lagi Pak. Kan kata Bapak kan kalau advokat sudah profesional harus memiliki kantor ya kan. Nah, boleh tidak kantornya itu di rumah kita sendiri gitu? Itu boleh atau tidak? Kantor itu ya boleh. Karena izin advokat beda dengan profesi lain. Izin advokat itu melekat pada dirinya. Mau dinamai advokat merah putih, advokat membara, atau advokat apa saja. Boleh. Asal nggak malu ya. Nggak, nggak malu dan nggak, ini nggak, bukan yang pornografi atau apa namanya boleh aja. Itu melekat pada dirinya. Dan ketika Anda jadi advokat, pasti kalau Anda ini advokat yang memang dari nol ya. Dari nol itu bukan anaknya siapa-siapa. Bukan anaknya Kapolda, Kajati, atau bukan anaknya advokat besar. Pasti Anda dari nol. Nah kalau Anda dari nol, uang dari mana? Buat pendidikan aja nilai. Ya kalau saya loh. Buat pendidikan aja
itu harus nabung dulu. Otomatis ketika lulus, dia bukanya di kantor. Mau sewa ruko, uang dari mana? Penghasilan aja belum. Gak ada masalah. Dulu ya, seangkatan saya banyak teman-teman saya itu disuruh mundur sama istrinya. Pak, usah jadi apa? Usah jadi pengacara. Terus nanti karyawan merah jelas. Aku kan gak ada yang gaji. Ya mau bro, aku disuruh mundur. Awal-awal itu gitu. Karena nggak jelas kan. Siapa yang mau ngasih uang kita sebelum tahu kemampuan kita? Gitu ya. Jadi boleh di rumahnya saya pun juga seperti itu. Kecuali nanti kalau Anda sudah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru bisa merasakan, sampai ingat-ingat nanti, baru bisa merasakan uangnya jadi advokat, jasa advokat, 4 tahun, 5 tahun. Kalau sekarang ini paling Anda dikasih transport, kalau ikut makan loh, nanti ya dikasih dikit-dikit. Ada uang besar lewat-lewat Pak, jadi saksi. Ada 100 juta lewat, ini ke sana, sana ke sini. Ada 1 M lewat, bisa. Nanti kalau 5 tahun ke atas baru bisa menikmati, itu baru sabar, baru bisa menikmati. Kenapa 4 tahun 5 tahun baru bisa menikmati? Karena dalam waktu itulah Anda baru bisa mengambil tanggung jawab. Sebelumnya Anda tidak berani. Ini kamu mau menangani ini sendiri, gak berani. Kok kalah tak menang, kok yopo, kok yo. Tapi kalau sudah 5 tahun, sini kasihkan saya. Kamu bantu ini, kau saya bantu, saya serahkan saya segini, tak selesaikan. Karena kita tahu nanti endingnya seperti ini, dengan perkara seperti ini. Orang yang bisa baca, apalagi berdata. Menang apa kalah itu kita tahu. Nah kalau lawannya bukti imitasi, kita bukti sertifikat, menang yang mana? Ya bukti sertifikat yang menang. Kata siapa tidak tahu? Tahu. Yang nggak tahu itu kalau buktinya itu imbang, kebenarannya imbang. Sini abu-abu, sini abu-abu, nggak tahu itu. Selera hakimnya. Tapi kalau kita resmi beli tanah dari lelang, orang yang punya gendong punya apa, tidak ada masalah. Pasti menang kita. Nah itu baru bisa berpikir seperti itu setelah 5 tahun. Baru bisa berpikir, baru bisa tanggung jawab, baru bisa narik. Sudah tahu nanti itu kesulitannya apa, biaya yang dikeluarkan itu berapa, teman-teman narik berapa, umumnya berapa, Anda sudah tahu nanti. Baru, wes sini, saya 10, 30, 50, bisa. Sebelum itu, rata-rata nggak bisa. Rata-rata, saya nggak tahu rezeki Anda masing-masing. Ya, oke, lanjut ya. Peran organisasi advokat penegak hukum sejajar dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tadi ya, menjaga sistem peradilan yang adil dan fair trade. Jaksaan saya pernah di pengadilan praktis sama jaksa. Ada terdakwa, waktu itu saya nangani pajaknya KPU 8. Sebenarnya bendara KPU Jawa Timur ini ikut tanggung jawab, tapi gak masuk. Karyawan-karyawannya, bawa-bawanya yang kena. Dijadikan saksi, dihadirkan. Pertanyaan saya cerca dengan pertanyaan. Orangnya kebingungan, keringat deh, cacat jatuh jatuh. Karena akhirnya jaksanya bela. Saya tanya dijawab, saya tanya dijawab. Akhirnya saya minta sama hakim, mohon maaf, mohon izin mas, tolong jaksa itu, JPU itu dipindahkan ke kursi saksi, saksi dipindah ke sana. Loh kenapa?
Saya tanya, dia yang jawab. Saya tanya pada saksi, dia yang jawab, dia pun jadi saksi. Tolong dipindahkan. Enggak, ini, saya rame akhirnya. Anda itu sudah mengganggu pola pikir saya. Namanya orang bertanding itu runtut dari awal ini. Kalau sudah digitukan, buyar semua. Tadi Anda tanya, saya diam. Saya kasih waktu, saya hormati. Ketika saya tanya, Anda banyak bicara. Anda mengacaukan konsentrasi saya. Wah, nggak takut saya. Akhirnya dilerai sama hakim. Ya sudah, tolong Pak Jaksa diam. Begitu kan. Orang lain ketemu jaksa madu-madu mengajar lain. Pak Jaksa, Pak Jaksa. Pak, ya kita nggak anu ya. Artinya apa? Bukan personalnya. Kita itu boleh sopan, jangan santun. Bagi Pak, jangan nunduk-nundukan ke pasal, Pak. Jangan santun, sopan saja. Jangan santun. Bagi Pak, selamat siang Pak. Kita sambil jajan kok. Ya kalau sama orang tua kita, cium tangannya. Begitu. Menjaga kemandirian profesi, kerja bebas dari tekan politik ekonomi kekuasaan. Membina integritas profesi, menanamkan nilai kejujuran, independen, dan kehormatan profesi. Penghubung dengan masyarakat, menyediakan akses bagi masyarakat luas, menjadi jembatan rakyat dengan sistem peradilan. Nah, ini tadi. Sediakan akses, buka plakat, siap untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Waduh, pengacara habis oke, iya, ya terus oke, nggak ketemu nih bingung, ada bingung. Ada 5 datang, nggak ada yang bayar, waduh pusing kita. Ya nanti akan rezeki mesti datang. Ya, tapi niat kita baik, buka akses, buka pikiran baik, itikat baik untuk semua dapat keadilan. Kalau nggak bisa ya organisasinya yang bisa. Tak perlu perorangan. Organisasi harus buka pelayanan gratis pun. Nah, sini berarti minimal itu. Yang disampaikan ini organisasi. Nek sampai bisa ya buka buat DKI gedang, jadi ayam, nasi apa, itu biasanya. Itu saya pernah dapat itu, ya roti lah, roti kukus gitu. Atau reformasi hukum, memberikan dan pembentukan undang-undang peran aktif. Sering DPR Pradi itu, variator juga DPC ini diundang oleh DPR RI ketika ada perumusan undang-undang avokat, ngasih masukan ya, undang-undang acara pidana, ngasih masukan, mana ya, undang-undang pidana, terus kita diminta untuk ngasih masukan. Faktor reformasi hukum, jadi organisasi diundang oleh DPR, Komisi 3, menyampaikan apa sih yang terjadi ketika pengacara mendampingi hukum acaranya, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dirubah. Itu kita berperan. Itu. Peran status penegak hukum, ya ini tadi ya, bebas mandiri, kedudukannya di masyarakat, punya ilmu, bebas mandiri itu punya ilmu, nulis pengetahuan, paham undang-undang, aturannya bagaimana, hukum acaranya bagaimana, harus dibaca, harus dipahami. Ada panggilan polisi, diduga melakukan tindak pidana 335, diduga ITE. Ya sebelum datang ke sana bacaan dulu yang dituduhkan itu apa. Setelah baca, konfirmasi ke klien, benar tak sama dituduh seperti ini? Enggak benar.
Kalau nggak benar, benar bagaimana? Anda bikin bangunan hukum tersendiri. Tuh, jangan asal Kak Pak, bukan Pak, Kak Pak. Kamu harus punya itu kejadian seperti ini. Dia begini, dia hanya sebatas saksi, ada seperti bikin bangunan hukum. Jadi mereka polisi, aparat penegak hukum itu bikin bangunan hukum. Anda sebagai pembela ya harus punya bangunan hukum. Jangan asal mengelak. Oh, enggak benar itu Pak. Oh, kita kemarin nggak gitu, nggak seperti ini, nggak seperti itu, jangan gitu-gitu dong. Bikin cerita juga, bikin bangunan juga, gitu ya. Itu namanya punya keilmuan, paham undang-undangnya, terus paham kode etiknya. Kedudukan memberikan jasa hukum, sosial kontrol. Sosial kontrol itu dalam arti ya supaya gak semena-mena. Mungkin tiba-tiba ada 8 orang polisi datang marah-marah di tetangga kita, terus alasan cari barang bukti gini. Mereka datang nggak pakai surat tugas, mereka datang nggak mengenalkan diri, nggak apa, nggak pamit, nggak apa, tiba-tiba datang, itu dibiarkan saja. Itu pengacara, ya mohon maaf Pak, Anda pelaksana undang-undang jangan sampai melanggar undang-undang. Anda penegak hukum jangan sampai melanggar hukum dalam melaksanakannya. Itu organisasi advokat merekrut advokat, memberikan kode etik, wawasan, berpegang pada undang-undang, undang-undang advokat, memberikan pengawasan, seperti itu ya. Ada yang tanya? Profesional hukum. Nah, ini tadi rekrutmen komisi pendidikan. Komisi pendidikan itu adanya di DPN ya, di tingkat daerah ada, di BC dan komisi pendidikan. Terus komisi pendidikan satu, pendidikan, kurikulum, magang, pendidikan berkelanjutan, pengawasan. Jadi pendidikan ini pasti izin, dari komisi pendidikan. Satu itu. Komisi pendidikannya di mana? Di Jakarta, di DPN. Terus kurikulum yang diajarkan ini juga ditentukan sana. Besok itu yang diajarkan acara perdata, pidana, fungsi dan peran advokat, kode etik, itu dasar pihak kampus hanya boleh nambahkan 5% pelajaran. Misalnya di sini itu apa yang keunggulannya apa? Nambah. Hukum internasional. Di sini orangnya biasa internasional dikasih. Beda. Atau hukum apa? Hukum yang nggak ada hukum syariah. Sini dikasih. Pengawasan magang pendidikan berkelanjutan. Kemudian organisasi bisa punya otoritas mengangkat dan mengisikan anggota, mengatur magang, pelaksanaan peran dan misi. Jadi advokat itu juga bisa diberhentikan oleh organisasi advokat kalau dia melanggar, kalau dia melanggar teman berkali-kali, misalnya banyak yang melakukan, daripada ada korban lain-lainnya yang diberhentikan. Jadi kalau nanti berhentikan pindah ke tempat lain, ya caranya dari pemberhentian ini kita kirim. Selama ini kan ada, tapi kalau kita yang berhentikan, Surabaya yang berhentikan, kita kirim ke Mahkamah Agung putusannya. Kita kirim ke pengadilan tinggi supaya dia nggak bisa di tempat lain, supaya pengadilan dikasih tahu, ini ada orang diberhentikan.
ada kode etik, dewan kehormatan, komisi pengawas ini. Komisi pengawas itu terdiri dari 3 unsur, anggota senior, anggota advokat senior. Anggota advokat senior itu yang bagaimana? 15 tahun ke atas. Kalau masih saya ini masih 10 tahun, nah 12 tahun. Belum senior dan nanti kalau sudah 15 tahun, tapi prakteknya sudah sangat senior. Dia diangkat 2013, tapi 2008 sudah di lapangan saya. Sudah ketemu orang, sudah ketemu preman-preman, sudah. Ya. Kemudian akademisi, jadi boleh dari dekan seni, jadi dekan hukum lah, jadi komisi pengawas. Kemudian dari masyarakat, masyarakat ini biasanya dari Ormas, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas yang dianggap punya masa banyak dan menjadi panutan. Bisa itu dari organisasi profesi hukum, masyarakat, negara. Jadi menjembatani antara masyarakat dan negara. Di situ nanti juga menjembatani dengan pemerintah. Demi untuk mencapai cita-cita masyarakat, cita-cita negara demokrasi, cita-cita negara dan cita-cita masyarakat. Negara demokrasi itu ya harus adil. Kamu kan adil kalau tanpa hukum, dan hukum bisa ditegakkan dengan fair play kalau ada advokat. Rakyatnya nggak ditindas, ya kan? Negara yang demokrasi nggak mungkin terwujud. Negara adil dan makmur sulit untuk terwujud kalau tidak negaranya tidak demokratis. Negara demokratis bisa terjalin kalau patuh aturan hukum. Hukum bisa ditegakkan kalau fair play. Siapa yang fair play itu? Yang bisa memfairkan, ya pengacara itu. Supaya masyarakat tidak ditindas, tidak semena-mena. Itu ya pola pikirnya. Fungsi dan peran bahasa advokat internal, pasal 28. Wadah yang bebas dan mandiri, meningkatkan kualitas advokat, menetapkan dan menjalankan kode etik bagi para anggota, buku daftar anggota. Nanti Anda berkunjung ke websitenya Paradi Surabaya. Di situ nanti tertera nama saya, nama advokat. Jadi polisi mau manggil advokat ini, anggotanya siapa ya? Anggotanya Pradi apa di luar Pradi? Itu polisi bisa cek dari situ. Kalau organisasi kita, pasti kita dikasih tahu dulu. Minta bantuan untuk menghadirkan si A, anggota si A. Kalau organisasi lain, bisa langsung panggil langsung. Enaknya di organisasi. Menetapkan kantor advokat melakukan magang, wajib bimbing dan melatih serta memberi kesempatan praktek. Jadi kantor advokat yang sudah 5 tahun ke atas boleh menerima magang. Tapi kalau pradi, dia dari pradi, jangan magang di luar pradi, ya pradi auto ini. Kemudian selain itu di organisasi sendiri di kantor pradi Surabaya juga ada tempat magang bersama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum PBH, Bantuan Hukum Pradi. Nah itu nanti Anda bisa patut belajar di situ, bisa ikut sidak, bisa ikut baca jawaban, bikin draft dan lain sebagainya. Kemudian secara eksternal, profesi hukum Pradi sebagai penegak hukum dapat memastikan belajar fungsi-fungsi tegaknya hukum. Jadi membela hak asasi, waktu di pengadilan, waktu di kepolisian, waktu di kejaksaan. Ya, advokat ini kan bisa masuk ke semua lini.
Kalau kepolisian kan, kalau perkaranya sudah ke jaksa kan dia sudah nggak berwenang. Jaksa kalau masih di kepolisian dia nggak berwenang. Kalau sudah ke pengadilan, polisi nggak berwenang. Tapi pengacara dari polisi, jaksa masuk terus, berwenang terus untuk mendampingi. Itu bedanya. Jadi sebagai penegak hukum dapat memastikan berjalan fungsi tegaknya hukum. Tegaknya hukum dari siapa? Ya dari aparat penegak hukum, dari awal sampai akhir. Pembangunan hukum. Nah, pembangunan hukum ini juga membuat wacana-wacana hukum untuk diberikan pada negara. Penegakan hukum memelihara hubungan dengan penegak hukum lainnya. Jadi kita nggak boleh memusuhi, tapi kita ibarat itu berkomunikasi sama-sama penegak hukum, bertoleransi. Tapi kita tidak harus memusuhi dan tidak harus tunduk. Kita profesional, jalin hubungan. Kalau perlu ada yang guyu dalam penegakan, integritas kita jaga, nggak pakai suap, nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai bukti palsu, nggak pakai itu integritas kita jaga. Bisa jadi seperti itu. Pengawal konstitusi dan tegaknya hukum, ya di advokat juga eh, pengawal konstitusi itu misalnya konstitusi kita mewajibkan seseorang ketika ada masalah harus dampingi, ya kita dampingi melaksanakan konstitusi. Nah, ini standar umum definisi peran fungsi advokat IPA itu tadi. Indonesia International Bar Association mendorong terciptanya dan itu menegakkan keadilan tanpa rasa takut. Tidak boleh takut dengan siapapun. Ya, kita bicaranya bukan berani nggak kan? Kita bicaranya benar nggak? Selama benar ya jalan saja. Gitu. Saya ini sering diajak teman ketika dianggap lawannya itu menakutkan, ya lawannya menakutkan ngajak saya. Ini kayak mafia, terkenal mafia, punya anak buah banyak, punya jaringan kuat. Ya. Memang saya nawarkan diri, kalau ada perkara yang Anda nggak berani, Anda nggak bisa, ajak saya. Nah, Anda berani jalan, no. Anda bisa jalan, saya ikuti. Dan ternyata banyak yang ngajak. Ini lawannya kuat, menang terus. Ayo sama saya, tak bantu. Kita bisa mau main apa saja. Level bawah, level atas, lapangan, pakai ini, pakai itu. Mempertahankan kehormatan integritas di bawah kemampuan pada etik dan standar profesi disiplin profesi serta melindungi independen profesi intelektual ekonomi dan lainnya. Melindungi dan tentang peran ahli hukum dalam masyarakat dan untuk menjaga independensi hukum. Kalau Anda punya masalah hukum, boleh kita sharing. Ya di sini nanti kita tunjukkan satu caranya advokat ketika dapat masalah itu kayak apa yang harus dilakukan. Itu boleh kita diskusi. Kalau ini kan ya informasinya gitu-gitu. Pokoknya Anda harus berbuat baik, harus patuh undang-undang, patuh kode etik, intinya seperti itu. Jelas. Melindungi dan mempertahankan kehormatan serta independensi peradilan. Jadi baru-baru ini kita lihat ada advokat naik meja, ya naik meja. Ya keturunan apa, sultan atau apa? Ya, dia punya naik meja. Akhirnya
Karena masalah itu melanggar. Nah itu gak mungkin dari orang tadi. Orang tadi nggak seperti itu. Dulu sebelum ini ada juga pengacara ambil Casper ya bisa bercerita ini karena putusannya kalah di Jakarta. Coba cari di Google. Ada itu. Kok sampai berani seperti itu? Nggak tahu. Itu pasti bukan dari anggota kita. Biasanya dia sudah mengeluarkan uang, uangnya nggak sampai biasanya, atau uang diterima putusannya nggak sesuai biasanya. Tapi itu kan urusan melanggar hukum, kesepakatan melanggar hukum. Mana bisa dilindungi? Anda punya kesepakatan jual beli narkoba. Setelah kirim narkobanya nggak dibayar. Anda lapor siapa? Dia malah ditangkap baru. Gitu. Anda judi nggak dibayar, nggak dibayar, dapat nggak dibayar. Anda mau lapor. Mas saya ini wartawan bola seri A. Kalau nggak mau bayar Pak. Pak polisi kalau dicatat saya lapor si A teman saya tadi malam lapor bola sama saya. Dan dia kan nggak mau bayar. Dia panggilin sini, jangan pulang kalian, sebab jangan bolehnya gitu. Ya, memperjuangkan akses publik secara bebas dan merata pada sistem peradilan, termasuk akses bantuan hukum dan akses hukum. Memperjuangkan hak semua orang memperoleh peradilan cepat, adil, dan terbuka dalam majelis hakim yang kompeten, independen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Memperjuangkan dan mendukung badan hukum serta mendorong diskusi mengenai substansi, interpretasi, aplikasi dari peraturan saat ini ada hukum yang sedang dalam tahap pembahasan. Memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi sebagai syarat untuk masuk dalam profesi pendidikan berkelanjutan bagi profesi sekaligus mendidik publik mengenai organisasi advokat. Jadi kita juga lagi mengusulkan nanti itu ketika advokat memperpanjang izinnya harus mengikuti pendidikan dulu 1 kali. Ya kadang itu memberatkan juga. Tapi untuk peningkatan, untuk merefresh, jangan sampai advokat gak paham. Jadi ada isu apa? Oh ini ada perkara Al-Ghazali, Al-Ghazimina, apa itu ya, kita diskusi. Dan pantas enggak ini? Ya, silakan. Mic-nya mana? Pak Asrudi, mau izin bertanya, saya bukan ini sih seperti bukan. Dijelaskan di situ bahwa menegakkan keadilan kepada masyarakat, tokoh-tokoh dan sebagainya. Eh, Ketika kita pas melakukan persidangan terus kita pembelaan kita kalah gitu, sedangkan mereka sudah membayar kita itu seperti apa Pak? Kita artinya itu satu. Kedua, menurut saya sih program tadi itu yang namanya penting menegakkan keadilan, kita berilmu dan benar, pokoknya cari keadilan atau seperti apa Pak? Seperti itu. Tes pada intinya sebenarnya kita perjuangan kita kalah. Kalau tadi kan sampai naik naik meja terus sampai megang expert dipukulkan ke hakimnya gitu. Ya, jadi perkara kita kalah dan menang itu tidak biasa.
kita nggak boleh menjadikan kemenangan. Ya, Anda membela seseorang itu untuk apa? Bukan untuk menang, untuk adil sebenarnya. Mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, kalau bukti kita kuat, ya harus menang. Kalau buktinya nggak kuat, ya belum tentu menang. Itu kita sampaikan di depan. Pak, bukti Anda apa ini? Berat Pak, kalau begini. Tugas saya yang memaksimalkan promosi. Ini loh ada yang punya hak. Klien saya tidak punya hak ini pun bayar ini, bayar PPP apa bisa tanah ini. Itu ukurannya klien kita hanya maksimal. Kalau kita maksimal, dia ya dicari langkah selanjutnya apa? Bukan menyalahkan kita kok kalah, bukan gitu. Jadi Anda dalam belajar itu makanya jangan sampai satu menjadikan kemenangan. Yang kedua jangan sampai nggak maksimal. Pak saya mengajukan bukti ini bagaimana? Pak usah cukup ini. Kalah sampai di jalan. Nah, saya mengajukan ini. Oke Pak, ayo Pak. Ini mungkin bisa membantu. Kita ajukan. Bagaimana lagi Pak? Ini seperti ini. Ya kita harus banding, kita harus itu. Kita harus mampu menyadarkan itu. Selama kita benar, selama kita maksudnya kita maksimal bisa. Nah, contohnya lagi sidang kita nggak malas-malasan. Waktunya jawaban, waktunya kita ya sesuai jawaban ya kita hadir, kita jawab. Jangan sampai nanti ada yang waktunya jawaban ini nggak hadir, akhirnya ditunda nggak bisa. Kita jangan nggak maksimal. Pemeriksaan lapangan absen, kalah ya gara-gara kamu nggak maksimal. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Jadi kalau menang biasa, ya menang terus Pak, bukan pengacara. Kalau menang terus itu bukan pengacara, itu mafia hukum. Mafia hukum mesti menang. Kamu kalah, karena semuanya sudah dikontrol sama dia. Kalau saya menang terus mafia saya, bukan pengacara. Kalau pengacara itu tergantung hukumnya, sampai kuat ya menang, tak kuat gak menang. Itu Pak, ya. Ya, ya, Kalau izin, izin baik. ya, Ada yang menarik dari Pak Sumi tadi terkait tentang pendampingan terkait di kantor polisi Pak. Jadi pengacara ini sangat keren sekali Pak ya bisa menawarkan, memberikan intervensi tanda kutip terhadap penyidik agar mengganti penyidiknya gitu ya Pak tadi yang disebutkan dari itu. Nah, apakah memungkinkan sebaliknya ketika seorang penyidik juga tidak nyaman terhadap pengacara sehingga mereka melihat website saudara dari Pradi tadi itu tadi. Terus kemudian penyidik ini berkonsultasi kepada ketua DPC atau bapak selaku organisasi wakil ketua. Wah ini anak buah bapak ini kurang cakap belajar ini, tidak nyambung dan sebagainya ini. Mohon diganti saja ini dari anggota yang lain. Kayaknya ilmunya kurang mumpuni. Apakah bisa seperti itu, Pak? Ini yang pertama. Kemudian yang pertanyaan saya kedua, mohon maaf ini agak masuk ke privasi kewajiban. Apakah ada apa ini friksi di dalam peradi sendiri, Pak? Nah, mungkin ada ingin menjabat sebaiknya itu apa ya, ingin menggantikan apa itu pembesarannya atau bagaimana? Mohon itu coba mohon terima kasih. ya. Apa yang saya sampaikan itu sudah pernah terjadi.
kita minta ganti penyidik itu pernah kita lakukan karena dia nggak profesional, gitu ya, karena nggak profesional. Jadi kita datang, bukan kita sih, anggota datang itu gak dikasih kursi, jadi semena-mena gitu. Tapi mungkin itu juga dipicu dari organisasi, dari anggota kita juga sendiri awalnya. Tapi tindakan itu sudah melanggar, gak menghargai kita. Itu bisa kita ajukan untuk keberatan. Kita sampaikan ada masalahnya. Mereka juga bisa. Kalau polisi jarang yang minta ganti. Dan minta ganti itu kalau gak mampu, ya mereka nggak mau tahu, Pak. Paling disampaikan ke klien. Kalau ke organisasi tidak benar. Tapi kalau polisi pengacara yang dianggap gak nyaman terus bikin masalah, ya dia tidak sendiri itu disuruh keluar di apa itu sama bis. Gak dikasih kursi seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi pada kita. Jadi kita gimana nggak terjadi? Ya itu tadi. Kita harus office mobile. Kita harus datang tepat waktu. Kita harus bertanggung jawab terhadap penampilan kita, diri kita, sikap kita. Dan kita juga harus tanggung jawab terhadap keilmuannya. Tadi kita datang itu, kalau saya datang langsung ketemu penyidik sebelum dalam penyidikan saya hadir untuk mendampingi ini. Gimana ini sih Pak ceritanya Pak? Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh saya? Kita ngobrol dulu. Ini. Terus, tapi versi lain saya seperti ini Pak. Ini. Dia sudah berpikir, oh kita paham. Itu. Jangan terus kita diam. Kita kayak robot. Ya, ini saya pastinya. Gak usah seperti itu. Santai tapi profesional. Nah itu nanti kita akan biarkan. Kalau masalah fiksi orang berpikir mengganti di dalam organisasi. Kalau Pradi sendiri ada tiga pecah dari tiga. Tapi ini nanti mau bisa Pradi, ada Pradi Oto, Univer, sama Pradi satunya. Ada tiga. Tapi nanti buat satuan. Tapi yang paling banyak Pradinya waktunya dan paling aktif. Karena isinya orang-orang IKADI semua. Kalau yang lainnya itu AI, IPAI. Kalau masalah di internal orang pingin ya di mana-mana pingin. Orang pingin itu kue basah atau tempat basah itu pingin. Selagi mereka nggak melakukan hal-hal yang melanggar aturan budaya kita nggak bisa denda. Kalau mereka melanggar ya tidak kan gitu. Masa ketuanya ada kok mau diganti, ini masih berlaku misalnya. Atau ketuanya sudah habis waktunya kok ingin jabat terus. Ya undang-undang ya aturan organisasi akan berlaku. ADRT itu masalah yang umum gitu. Ya, mungkin itu. Ya, Pak. Yes. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya Pratama Pak ingin menanyakan sesuai penjelasan Bapak tadi, bahwasanya di Surabaya ini ada sekitar 2.000 lebih advokat, sedangkan yang aktif 400. Yang saya tanyakan, apakah tidak ada semacam pengendalian para advokat ini, karena advokat ini kan satu sudah ada undang-undang yang mengatur. Kemudian tugasnya begitu mulia sebagai penegak hukum untuk menciptakan rasa keadilan. Kenapa tidak dibangun seperti misalkan Pak MOU dengan Polda, kemudian nanti beberapa anggota advokat ditaruh di Surabaya,
kemudian ditaruh di beberapa kabupaten sehingga bisa bekerja dengan Polres ataupun pengadilan yang ada di kabupaten-kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada HTCK atau hubungan tata cara kerja antara peradi yang ada di provinsi, kemudian yang ada di pusat, misalkan di Jakarta, ataupun yang ada di kabupaten, Pak. Sehingga kegiatan para advokat ini walaupun bebas mandiri tapi terorganisir. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Organisasi advokat itu pada dasarnya untuk peningkatan kualitas, bukan penyaluran yang seperti kerja tadi, penyaluran peluang-peluang, bukan seperti itu. Karena itu belum tentu organisasi dapat. Nah, jadi kita ini tugasnya menjadikan Anda advokat profesional. Kalau nanti profesional, Anda pasti dapat tanpa bergantung pada organisasi. Nah, kalau Anda ingin tata kerja seperti itu, ada caranya. Anda dirikan LBH. LBH nanti terdaftar. Otomatis nanti Anda bisa pegang yang prodeonya provinsi, prodeonya pengadilan. Bisa Anda bikin LBH. Nah, itu tadi LBH prodeo. Prodeo tapi nanti bisa dikatakan. Boleh kita organisasi bikin LBH. Kalau mau cara ngambil dari situ, dari peluang-peluang Polda mana. Tapi selama ini memang kayak ada MOU beberapa yang akhirnya Polda kalau ada perkara MOU dengan KPU, kalau ada perkara ke organisasi, MOU dengan Kajati ada perkara dengan. Nah itu kadang kalah dengan yang tiap hari di situ gitu, Pak. Diambil perorangan. Kita MOU tapi sekali-kali dikasihkan sih banyak orang-orang tadi karena makan tidur ya di Polda situ pengacara tapi stand banyak Polda jadi lebih dekat dan waktu ada seperti itu faktanya seperti itu tapi ada juga yang organisasi jadi gitu ya Pak. Jadi organisasi itu sebenarnya ada untuk peningkatan kualitas advokat, untuk profesionalis advokat, bukan untuk memberikan pekerjaan. Karena saya sendiri nggak punya pekerjaan. Tetapi dengan organisasi ini, dengan anggotanya profesional, pasti. Kalau Anda profesional, pasti seleksi alam, Anda pasti dapat. Saat ini banyak orang yang advokat yang lama nggak beracara. Banyak yang mungkin ada juga yang nge-grab, nyami-nyami apa. Yang bagus ya pindah legalnya perusahaan. Tapi saya sendiri walahan Pak untuk perkara ini. Malahan sampai bingung untuk satu hari bisa dikatakan tempat. Ya itu tergantung orangnya. Kalau kita baik, kalau kita jujur, kalau kita punya ilmu, pasti dicari. Apalagi kita berani, pasti dicari. Gitu, Pak. Pasti dapat perkara, gak mudah. Semuanya pada ingin, ayo Pak, melibatkan. Nah, itu tergantung dari kita masing-masing. Makanya tadi saya ngomong di kepolisian ada narkoba di Surabaya yang satu pintu. Kalau mau lobby, kalau mau berdekatan, kalau mau ketemu dengan kasat itu melalui satu pengacara di Surabaya sudah disetting. Tapi ketika saya hadir itu nggak berlaku. Mereka bisa menerima saya tanpa perantara tadi. Dan perantara tadi juga bisa menerima saya karena dia sebenarnya
di organisasi ada buat saya. Itu tergantung kita. Maka tingkatkan di keilmuan, tambahi Pak, jangan Bu ya Mbak semuanya. Jangan hanya S1. Anda satu pengacara sudah banyak tadi S1 semua. Antri Pak, mau dapat perkara, mau dapat apa antri. Mereka lebih dulu. Mereka lebih dulu kenal orang, kenal pengadilan, kenal masa. Dapat dari mana? Perkaranya. Kalau tidak menambahi keilmuan, ada pledoi pajak, ada kurator, ya, ada BHI, ada apa harus ditambahi, ada mediator. Kalau enggak, sampai antri di belakang yang sudah di depan itu. Artinya kalian khusus maksud saya, supaya Anda dapat ini kisi-kisi maksudnya, kisi-kisi kalau Anda mau. Ya, lanjutkan ya. Nah, ketiga, membentuk komisi sertifikasi. Organisasi advokat harus dibentuk paling lambat 2 tahun sejak itu diundangkan ayat undang-undang advokat. Jadi dalam undang-undang itu organisasi advokat harus terbentuk paling lambat 2 tahun. Satu-satunya organisasi advokat yang terbentuk sejak 2 tahun, undang-undang ini kan 2003, gak sampai 2 tahun peradi ini terbentuk. Lainnya tidak terbentuk Pak. Jadi kita ini dibentuk oleh organisasi advokat, oleh undang-undang advokat. Nah kalau yang lainnya itu daftar ke Dekumham kayak ormas. Kalau yang di luar ini organisasi advokat pasal 3 organisasi advokat harus terbentuk paling lambat 2 tahun saja. Berarti yang terbentuk di atas 2 tahun. Kalau 23 di atas 2005, apakah termasuk organisasi advokat? Ya enggak, secara undang-undang. Enggak masuk dalam kriteria undang-undang advokat. Tapi diterima oleh pemerintah, didaftarkan di Dekumham, ada merek mobil, ada iya kan, ini ada merek pengajian, ada apa saja macam-macam. Tuh, tuh. Dan saya tahu apa kualitas mereka saya tahu. Kita beberapa kali didatangi oleh mereka, Pak, saya punya perkara ini. Saya sudah muter ke ketua saya, nggak bisa. Loh, ke ini nggak bisa muter, nggak ada jalan keluar. Gimana Pak? Ayo, mana putusannya? Ayo kita baca sama-sama. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya. Yang kamu pertanyakan apa? Sudah diuji apa belum di sini? Sudah diajukan bukti belum? Sudah. Pihaknya sudah dipanggil semua, sudah dibuat semua atau belum? Wah ada Pak yang belum ini lah. Itu jalannya. Ya belum itulah yang harus buka. Oh iya benar ya, benar ya. Itu Pak. Kita sering seperti itu. Perkara yang sudah mentok, pihak lain sudah ngomong terus nggak bisa diapa-apakan. Datang ke kita ajak diskusi, kita bedah itu putusannya. Karena dia bukan pradi. Dua 21 Desember 2004 pradi tertentu. Undang-undangnya 2003. Artinya apa? Sah sesuai undang-undang. Yang dibentuk setelah 2 tahun ya nggak sah. Undang-undang yang bicara loh. Oke. Sejak pembuatan advokat Indonesia, Pradi menerapkan 3 putusan dasar
merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Jadi advokat asing itu nggak bisa langsung ke Indonesia. Perusahaan Malaysia, Singapura, perusahaan sini kan ada perusahaan asing, ada PMA. Tiba-tiba dia nggak mau pakai orang Indonesia, pakai PMA dari orang Korea, pakai Korea. Di sini nanti pakai translate dia bahasa. Itu nggak boleh kalau nggak kita izinkan. Ini dibolehkan nggak baik Pak pengacara kita Pak. Mereka mesti percaya pada bangsanya sendiri. Gitu. Jadi harus izin ke Pradi, bukan izin ke organisasi lain, ke Pradi. Membentuk Dewan Kehormatan Sementara Jakarta, kan itu Dewan Kehormatan tetap. Ini dulu awal-awal. Mereka mengutamakan Dewan Kehormatan, hakim kehormatan. Membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat yang menaungi saudara semua ini. PKPA itu berasal dari Komisi Pendidikan. Nah, sekarang surat edaran Mahkamah Agung 25 September 2015 nomor 73 2015. Oh, kan? Nah, itu dari. Kenapa advokat lain bisa? Yes. Kenapa advokat lain bisa disumpah? Karena ada surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 73 tahun 2015. Sebelumnya nggak bisa. Jadi Pradi 2007 itu ada PKPA semuanya, banyak yang nggak lulus. 2008 ada KAI muncul, ya. Kemudian 2013 itu ada bersamaan. Ada bersamaan KAI dan Pradi. Di tahun berikutnya ada muncul organisasi lain. Gak disumpah sama pengadilan tinggi. 2015 mereka Mahkamah Agung bikin SEMA, semuanya boleh disumpah. Nah, SEMA ini sifatnya edaran internal, bukan perma peraturan Mahkamah Agung. Kalau perma itu bisa eksternal, bisa kita batalkan, kita gugat untuk dibatalkan. SEMA nggak bisa, itu kan internal. Tapi berdampak pada kita. Membiarkan untuk advokat-advokat untuk disumpah dari organisasi lain. Itu awalnya sampai sekarang. Akhirnya apa? Multibar. Bagaimana kalau multibar? Yang dirugikan siapa? Mencari keadilan. Kenapa mencari keadilan dirugikan? Karena advokatnya nggak berkualitas. Ada yang 1 hari itu bisa langsung sumpah. Hanya pendidikan 1 hari. Nah, mereka paham tentang advokat. Nanti disuruh daftar, nggak tahu tempatin. Mana teman daftar? Disuruh apa? Bikin website, nggak bisa. Yang dirugikan siapa? Apalagi ngomong hukum, apalagi ngomong keadilan. Sering loh orang duduk aja keliru. Penggugat kan harusnya kan, ternyata dia kiri, duduk lebih dulu. Penggugat saya Pak, oh jadi di sini. Ya Pak saya datang lebih dulu. Ya kan, nah, bukan masalah dulu Pak nggak dulu. Ada aturannya. Itu. Nah, itu sering di organisasi lain seperti itu, jangan sampai Pradi itu seperti itu. Ya, silakan.
Pak, mau tanya lagi, biar lega lah gitu sebelum mau tanya. Pengacara ini kan kerjaan di bidang jasa ya Pak ya. Kita ini kan bakal dipakai orang dalam tanda kurung klien ya. Nah, boleh nggak Pak seorang pengacara itu memarketing dirinya seperti di sosial media gitu? Apakah itu melanggar kode etik atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, jika suatu hari nanti kita jadi pengacara, amin, lalu misalkan ada klien nih. Nah, kliennya itu, klien kan nggak tahu hukum ya Pak ya, awam tentang hukum. Lalu si klien ini meminta permintaan yang eh, apa namanya, yang melebihi batas hukum gitu Pak. Terus saya meminta permintaannya itu eh, apa ya, kayak yang nggak bakal bisa kita usahakan gitu. Nah, terus kita sebagai pengacaranya, bagaimana kita mensiasati klien? Makasih. Minta apa itu? Yang nggak bakal dibicarakan. Terus, misalkan kan kita udah tahu nih kliennya itu kan bakal perkiraan nanti vonisnya segini atau segini. Tapi dia tuh memohon-mohon gitu untuk meminta diringankan gitu. Nah, kita tuh cara mengasih tahu dia atau siasat ini kan gimana Pak biar dia tahu gitu. Kan Pak, saya kan ada yang nggak ngerti. Baik, jadi pertanyaan pertama, bolehkah promosi? Kalau promosi itu tidak boleh, kode etiknya Pak. Kode etik nggak boleh. Karena promosi nanti arahnya itu menjanjikan. Karena kita nggak boleh menjanjikan. Datang, kita menangkan, kita apakan, kita nggak boleh. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh untuk berekspresi diri ya. Saya tadi kan ngomong harus tahu orang kalau kita ngacara. Ya caranya jangan menjanjikan tadi. Anda bisa waktu sidang, Anda foto, Anda upload, bisa. Anda bisa ngasih pengertian hukum, tersangka itu apa dalam sosial media. Kan bisa itu sama dengan promosi. Tapi nggak perlu, ayo pilih saya selesaikan semua. Anda pasti menang. Nah, musuh pasti kalah. Tenang saja. Nggak boleh itu. Yang nggak boleh itu menjadikannya. Itu. Dan dulu kan tidak ada sosial media. Nggak mungkin orang bisa waktu dulu nggak mungkin orang undang ya kode etik dibentuk baru dua itu belum ada kayak TikTok itu. Ini kan sudah perkembangan. Harusnya kan harus diubah lagi. Kalau dulu yang namanya berita di koran pasti promosi, di majalah pasti promosi. Kalau nggak promosi nggak bisa. Tapi kalau sekarang kan walaupun nggak promosi kita tunjukkan kita melakukan debat dengan hakim, dengan debat dengan saksi itu termasuk promosi. Tapi kan nggak menjanjikan kemenangan, itu ya. Oh berarti kita mengupload di sosial medianya itu seperti kayak edukasi gitu. Iya, dikasih. Oh, ini Belajar hukum jadi. ya peradilan itu apa, itu tersangka itu apa, terdakwa penyidik itu apa, Ya. itu apakah Anda pernah mengalami seperti ini? Wah itu harusnya dulu itu tahun berapa ya, 2008 2009 saya pengacara bank. Saya itu cari klien di pengadilan. Saya waktu ada tempat tunggu untuk menunggu kedatangan narapidana. Di situ banyak keluarga terpidana, terdakwa, juga banyak pengacara. Saya di situ promosinya bagaimana? Ngajak ngobrol. Dan itu banyak pengacara yang terpengaruh.
saya bisa dapat 2, 3, 4 pengacara senior kita. Namanya apa Pak? Gini. Oh itu, buka sekalian disita aja Pak. Buka sekalian, lo bisa ya bisa Pak, itu harus ini, harus ini. Ya kamu itu buatkan Mas, buatkan catatan Mas, buatkan pembelaan Mas. Saya dapat dari situ loh. Dari itu bukan saya nulis tidak ada siapa mau menang pilih saya. Bukan gitu. Saya ajak ngobrol, tapi ini harus lebih tinggi. Oh ini, kamu kalau bikin gugatan berapa? 1 minggu. Saya 3 jam Pak. Loh, iya kan? Iya. Kalau nggak percaya, mana datanya? Jadi, begitu. Pembelaan 3 jam. Bisa. Kita sudah dapat. Caranya gitu. Nah, untuk masalah klien tadi yang minta itu, sampaikan apa adanya. Anda ya apa adanya. Ini orang hakim, ini cara kerja seperti ini. Ya kalau Anda tidak bisa, ya saya juga tidak bisa. Berapapun dibayar, Anda jangan tergiur. Kalau itu nggak benar, ya harus lepaskan, bukan rezeki Anda. Jangan takut dilepaskan. Kalau saya ya, paling harus gini. Mereka sama tak pecahan. Mereka nggak sama nggak pakai, nggak usah dipakai. Jangan takut ini menyakiti. Kita sampaikan apa adanya, kita sampaikan hukumnya. Kalau dia taat hukum, kamu taat hukum nggak bela. Kamu nggak taat hukum, makanya keluargamu kena. Berarti di keluargamu memang nggak taat hukum semua. Gitu, ya. Jadi kita butuh klien, tapi kita nggak menantu. Harus berani menyampaikan apa adanya. Namanya independen, ya. Tapi dengan cara yang baik. Itu di luar kewenangan kita. Kita kuat, kok bisa kalah? Dia lemah, kok bisa menang? Ya itulah putusan hakim. Itulah Indonesia tercinta kita. Pengadilannya seperti ini. Ya, anarkis. Pengadilannya anarkis. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang dekat, dia yang menang. Itulah. Anarkis enggak pengadilan kita? Anarkis apa enggak? Apa semuanya sesuai hukum putusannya? Iya kan? Ada yang anarkis, ada enggak semuanya. Saya kalau bicara kita menemukan hakim yang baik itu juga. Jadi kayak misalnya dalam satu tempat itu pasti ada 20% itu ya memang lulus Pak. Bukan semuanya nggak lulus ya. Di DKT pun mau mengajukan kita pun dia tidak mau dia. Misalnya kayak dulu ya, kayak ini di sini saja ya, kayak saya pengadilan tinggi itu ada 21 majelis, 3 ya, satu majelis kan 3. Hanya ada 2 kelompok yang sesuai hukumnya. Jadi ya, yang lainnya itu ya masih bisa goyang-goyang, masih bisa dibisi-bisi ya. Bukan dulu itu hanya 2 itu. 2 ini kalah menang ya menang. Terus nggak ada orang seperti. Dan saya pernah juga orang klien saya dibebaskan itu orangnya dikasih uang nggak mau di Pak Budi waktu itu di pengadilan Surabaya. Jadi masih ada orang-orang baik. Semoga kalau kita baik ya diteruskan dengan orang baik. Ya, yang lainnya pertanyaan lain. Ya, terima kasih. Terus, baik Pak, sedikit pertanyaan dari saya mungkin ya Pak. Kalau suatu saat nanti katakanlah kita menangani suatu perkara nih Pak. Nah, ini katanya mungkin pada kasus pidana Pak. Katakanlah si klien ini sudah
memenuhi semua unsur dakwaan dari jaksa. Kemungkinan seperti itu Pak ya. Nah, apa mungkin semisal kita mengajukan pledoi itu didasarkan pada keadilan atau kemanfaatan. Sementara kalau apa namanya melihat kasus itu sendiri, memang kita kalah pada kepastian Pak, atau pada unsur-unsur yang memang telah terbukti pada kita mungkin Pak. Nah, apakah memungkinkan kalau kita berdasarkan pledoi itu pada keadilan ataupun kemanfaatan, dan seberapa besar apa namanya argumen itu bisa mempengaruhi putusan hakim Pak. Sementara kan kalau kita melihat ancang-ancang ke depan itu kan di dalam KUHP baru Pak ya, itu pasal jelaskan kalau ada ketentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan. Mungkin pandangan dari Bapak seperti apa? Terima kasih Pak. Baik, Eh, kita membela itu yang kita bela hak-haknya sebenarnya. Hak-hak dari terdakwa ini hak asasi, dia dukung karena ada aturan yang bisa mendukung. Dia ditahan, ada aturannya. Polisi berapa hari, jaksa berapa hari, hakim berapa hari. Dia nanti dipidana juga sesuai dengan apa yang diperbuat. Jadi kita itu membela itu dalam arti bukan hanya membela perkaranya, peristiwanya, tapi kita membela hak asasi manusianya. Itu yang utama. Tapi namanya rakyat pasti mengarah untuk pembelaan itu juga kan, pembelaan pada peristiwanya. Kalau memang semuanya terbukti, makanya membela itu makanya kita menolak dengan dakwaan atau kita minta pengampunan. Tinggal gitu aja. Semuanya kamu akui, kalau nggak kamu akui, yang mana nggak diakui, dakwanya. Ya, nek kamu korban, kalau saya tak bantu sampai selesai gratis. Nek kamu pelaku pencurian misalnya, bagi aku, ibaratnya gitu. Kamu pelaku ya kamu harus bayar, karena kamu sudah tahu resikonya. Nek kamu korban ya, makanya ditanya dulu, pelaku apa korban? Kalau pelaku, kamu akui semua. Kalau sudah diakui semua ya mintanya pengampunan. Masih punya keluarga, tulang punggung, anak kecil apa, atau hal-hal yang meringankan. Itu yang kita perjuangkan. Seakan-akan perbuatan itu terjadi karena ketidaksengajaan. Kita arahkan ke sana. Kalau diakui semua, tapi ada juga perkara itu yang terbukti, tapi pasalnya yang terbukti, tapi pasalnya yang nggak jelas, yang abu-abu. Satu contoh, pasal narkoba 112, orang memiliki itu sudah dihukum minimal berapa? 5 tahun ya, 5 tahun atau 4 tahun gitu. Orang memiliki saja, ya. Tapi orang memakai direhab, ya, direhab ya. Orang memiliki dihukum minimal 4 tahun. Orang memakai direhab, terbukti semua. Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang yang memakai tanpa memiliki? Ada enggak? Dimiliki dulu baru dipakai. Nah, kenapa orang memiliki hukumannya besar, orang yang sudah pakai? Kalau gitu jangan dimiliki, langsung pakaikan. Jadi kan nggak benar. Kalau hukum undang-undang ini terbukti memiliki, tapi nggak benar. Ada peran pengacara di situ. Perannya apa? Memiliki oke, tapi memiliki untuk apa? Dijual atau dipakai?
itu terbukti, tapi kita masih bisa membuat terang aturan itu. Kalau terbukti dia untuk dijual, ya berarti inilah yang memiliki, yang benar-benar memiliki. Tapi kalau terbukti, tapi untuk dipakai, ya memilikinya bosen. Ini dipakai, ini korban. Nah, kita juga harus tahu aturan-aturan tambahnya. Kriteria memakai itu apa? Kriteria orang yang bandar itu apa? Kurir itu apa? Salah satunya ada SKMA yang menyatakan orang memakai, terbukti memakai atau mempunyai kurang dari 1 gram itu korban pakai, nggak boleh dihukum. Nah, tinggal memiliki tadi itu jumlahnya seberapa. Kalau jumlahnya 1 kilo kita mau dipakai, ya kamu percaya nanti. Itu intinya gitu. Tapi kalau cili 1 menit, ya kalau jumlahnya sedikit, ya itu dipakai. Jangan sampai jaga bandar mau diciduk loh. Mau dipakai itu yang memiliki dulu. Kok hukumannya lebih besar. Ini tugas Anda nanti untuk merubah undang-undang itu supaya nggak dimainkan sama aparat-aparat, oknum aparat. Nggak tahu. Ya, sudah cukup ya penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Soloni mengucapkan telah memaparkan materi pada sore hari ini. Gimana teman-teman? Cukup? Cukup. Cukup memuaskan ya materi ini, cukup bermanfaat. Dengan yang materi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Pak Sunduri telah menyempatkan waktunya untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik teman-teman, boleh foto dulu ya Pak. Iya, teman-teman boleh maju sebentar untuk foto bersama. Bapak juga maju di tengah-tengah. Semua ya. Ayo yang cewek naik. Oh ya. Oh. Kami ikut. Clear, clear. Ya, oke. Oke, siapa? Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak bebas. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ada di jalan saat pulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diperiksa lagi. Terima kasih.